Renungan 9. Akibat bayi-bayi menjadi pejabat. Bayi bila merasa tidak puas, haus atau lapar, mengungkapkannya dengan cara menangis. Itulah bahasa bayi. Ia akan merengek-rengek, rewel, dan akan mengganggu ketenangan ibunya. Rengekan yang terus-menerus merupakan teror yang menggelisahkan. Untuk mengatasinya, salah satunya dengan memberikan makan. Karena makan sendiri belum bisa, maka ia harus disuap. Dengan suap ini, bayi akan kenyang, tenang, senang, dan tidur pulas. Namun, yang minta suap rupanya bukan cuma bayi. Di berbagai bidang, suap itu ada. Entah itu olahraga, lalu lintas, pengadilan, lingkungan pegawaian, dan sebagainya untuk oknum-oknum pejabat. Kasus suap yang pernah heboh adalah suap untuk Jaksa Agung Andi M. Ghalib. Bahkan ironis, Ghalib diperkarakan kena suap pada saat ke Swiss dan Austria mengusut dugaan kasus korupsi harta kekayaan mantan Presiden H.M. Soeharto Juni 1999 pada waktu itu. Meskipun penyelidikan kasus tersebut belum tuntas, ketika itu masyarakat sudah pesimis. Tampak dari hasil polling di media tentang penanganan kasus KKN. Citra kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum di tingkat tinggi mendapat nilai rapor merah. Bagaimana hukum dapat ditegakkan kalau penegaknya sendiri melanggarnya? Dengan apa tanaman dipagari jika pagar itu makan tanaman? Jika garam menjadi tawar, dengan apa mengasinkannya? Garam itu tidak berguna dan dibuang. Kata Yesus, "Kamulah garam dunia." Matius bab 5 ayat 13. Di era reformasi ini adalah momen yang tepat bagi bangsa kita untuk secara murni dan konsekuen menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa. Ini penting agar kita tidak mengalami krisis kepercayaan berlarut-larut dan menjadi induk yang menelurkan berbagai krisis lain. KKN sudah sedemikian parah, ada di semua departemen tanpa kecuali Departemen Agama. Dari 12 departemen yang telah selesai diteliti, ada 27.865 kasus diumumkan oleh Harian Kompas 7 Juli 1999 lalu. Mau tak mau, bila pemerintahan saat itu B.J. Habibie ingin menunjukkan keberhasilannya, penanganan kasus ini harus menjadi prioritas. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme dituntaskan. Di saat kita mengalami krisis ekonomi, minimnya anggaran pembangunan, dan menggunungnya hutang. Sebab dengan pengusutan KKN yang tuntas, triliunan uang negara bisa diselamatkan. Di Kejaksaan Agung saja periode 1 April 1998 sampai dengan 31 Maret 1999
ditemukan kerugian negara mencapai 7.340.229 rupiah. Sebenarnya landasan hukumnya sudah kukuh, sebab sudah ada TAP 12 MPR 1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 serta edaran Menko Wasbank PAN nomor 79 MK 11 Juni 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN dan langkah-langkah pelaksanaannya. Tinggal kemauan politik atau political will yang mesti secara serius diwujudkan tanpa pandang bulu, mulai dari tingkat atas dan disertai dengan tindakan hukum yang sepadan dengan pelanggarannya. Namun tetap harus disadari bahwa KKN godaan abadi, maka para penegak hukum tak boleh mengenal putus asa. Bersumber pada rasa ketidakpuasan manusia akan apa yang diterimanya secara sah. Sudah seumur hidup manusia pula ingin disuap, dan suap itu dilarang sejak zaman para nabi. Sudah seumur manusia pula suap itu dilarang. Sekitar tahun 1250 sebelum Masehi, melalui Nabi Musa, Allah bersabda, jangan menerima uang suap, sebab uang suap itu membuat orang menjadi buta terhadap apa yang benar dan merugikan orang-orang yang tidak bersalah. Kitab Keluaran bab 23 ayat 8. Hakim-hakim pada masa Nabi Mika sekitar 723 sebelum Masehi pun sudah biasa menerima uang suap, dan bahkan kepala pemerintahan dan hakim memakai suap sebagai dasar untuk memutuskan perkara. Kitab Mika bab 3 ayat 11. Suap dikatakan dalam kitab Ulangan membuat orang-orang bijaksana menjadi buta. Kitab Ulangan bab 16 ayat 19. Dan hanya mencari keuntungan sendiri. Tetapi Allah menjanjikan lewat kitab Amsal, siapa yang membenci suap akan hidup bahagia. Kitab Amsal bab 15 ayat 27. Namun sayang, kebahagiaan yang dicari manusia kadang bukan yang ditawarkannya, yaitu kebahagiaan yang didapat dari kemauannya sendiri dengan cara mendapat barang yang tidak sah. Lalu saya ingat ucapan filsuf Inggris Francis Bacon yang hidup tahun 1561 sampai 1626 yang berkata, ada banyak cara untuk menjadi kaya dan kebanyakan adalah kotor. The ways rich are many and most of them full. Cara-cara kotor, ketidakjujuran jangan kita jadikan pilihan hidup yang mendasar. Sebaliknya, kejujuranlah yang harus kita tentukan sebagai pilihan dasar hidup kita. Banyak pejabat ingin memperkaya diri dengan memilih menjadi bayi-bayi yang selalu minta disuap,
yang bermentalitas bayi seperti ini jangan diangkat menjadi pejabat, sebab hanya akan menghabiskan segalanya dan membuat bangsa ini bangkrut. Kasihan rakyat yang senantiasa menderita. Tuhan memberkati kita. Amin.